Selamat sore Pak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 45 organisasi nirlaba. Baik, saya lanjut pada materi pertama. Yang pertama yaitu PSAK atau pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang khusus berlaku untuk organisasi nirlaba. Standar ini memberikan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mereka. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan PSAK. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan aktivitas atau laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Selanjutnya ada organisasi nirlaba. Ini merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecah masalah penting yang terjadi di suatu negara dengan tujuannya yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap suatu yang bersifat mencari keuntungan, melayani kepentingan publik, serta sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan. Selanjutnya ada keuntungan organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan, yang kedua pertumbuhan organisasi, yang ketiga pengembangan pendidikan, budaya dan seni, yang keempat akses ke sumber dana, yang kelima reputasi yang baik, dan yang terakhir pengaruh sosial. Selanjutnya ada sumbangan terikat dan sumbangan tak terikat. Sumbangan terikat yaitu sumbangan yang diberikan kepada organisasi nirlaba dengan adanya pembatasan penggunaan oleh pihak penyumbang dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada keuntungan dari sumbangan terikat. Yang pertama, memastikan sumbangan yang diberikan oleh pihak penyumbang kepada orang yang tepat. Yang kedua, mendorong untuk fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Selanjutnya ada kekurangan sumbangan terikat. Yang pertama, pembatasan penggunaan sumbangan dalam pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, adanya proses pelaporan dan pemantauan penggunaan memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Kemudian ada sumbangan tak terikat. Adalah sumbangan yang diberikan kepada organisasi nirlaba tanpa adanya pembatasan penggunaan oleh pihak penyumbang dan memiliki kebebasan dalam menggunakan sumbangan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan dari organisasi. Contohnya seperti operasional, program sosial, atau pengembangan organisasi. Kemudian ada sumbangan tak terikat yang keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas saat ini. Yang kedua, menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat atau situasi yang mendesak dengan lebih cepat. Yang ketiga, mendorong inovasi dan eksplorasi untuk mencapai dampak sosial yang lebih luas. Adapun kekurangan dari sumbangan tak terikat. Yang pertama, dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan tidak efisien. Dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada teknik-teknik organisasi nirlaba. Teknik-teknik organisasi nirlaba adalah metode atau pendekatan yang digunakan oleh organisasi nirlaba untuk mengelola dan mengatur kegiatan mereka. Keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang bijak, membangun dukungan masyarakat, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada teknik organisasi nirlaba yang umum digunakan. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia, melibatkan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan staf, dan juga
relawan organisasi nirlaba untuk memastikan tim yang kompeten dan berdedikasi. Yang kedua ada pengelolaan keuangan, melibatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pelaporan keuangan organisasi nirlaba untuk memastikan penggunaan keuangan yang efisien. Kemudian yang ketiga ada pengembangan program, melibatkan perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi program untuk memastikan bahwa program tersebut efektif. Yang keempat, ada pengelolaan relasi dengan pihak terkait untuk memperluas jaringan organisasi, mendapatkan dukungan, dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi, melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Organisasi nirlaba adalah entitas yang tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan juga program-program dengan baik. Selain itu, organisasi nirlaba juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan pihak terkait, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengukur dampak sosial dari kegiatan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.